Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jika pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenis dari teks prosedur, maka pada pertemuan kedua kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasan dari teks prosedur. Yuk kita mulai. Yang pertama, tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tujuan, yang kedua material, dan yang ketiga langkah-langkah. Saya akan jelaskan struktur yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan di sini berisi pernyataan tentang petunjuk-petunjuk yang akan digunakan dalam pembahasan. Sekali lagi, berisi pernyataan tentang petunjuk-petunjuk yang akan digunakan dalam pembahasan. Contoh ya, misalkan kita akan membuat teks prosedur tentang keselamatan berkendara, maka kita harus mencantumkan tujuannya. Tujuannya seperti apa? Berikanlah petunjuk-petunjuk, misalkan untuk menjaga keselamatan berkendara, maka pengendara haruslah menggunakan 1, 2, 3 dan selanjutnya. Itu harus dijelaskan tujuannya. Dan yang kedua, material. Material ini berkaitan dengan penggunaan alat dan bahan selama prosedur itu berjalan. Ya. Tetapi penggunaan material ini tidak perlu ada apabila berkaitan dengan penggunaan alat-alat elektronik dan petunjuk perilaku manusia. Sekali lagi, material tidak perlu kamu cantumkan dalam teks prosedur apabila berkaitan dengan penggunaan alat-alat elektronik dan petunjuk perilaku manusia. Misalkan ya, penggunaan alat-alat elektronik semisal cara menggunakan HP. Tidak perlu kita cantumkan materialnya. Atau yang berkaitan dengan perilaku manusia adalah perilaku hidup sehat. Materialnya tidak perlu kalian tulis. Cukup poin pertama, tujuan dan langkah-langkahnya. Jadi materialnya tidak perlu kalian tulis. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah urutan-urutan yang harus kalian lakukan selama proses tersebut berjalan dan disusun secara sistematis. Dimaksudkan di sini secara sistematis bisa berdasarkan urutan waktu ataupun kronologisnya. Sekali lagi, langkah-langkah ini harus disusun secara sistematis, bisa secara urutan waktu ataupun kronologisnya. Paham ya untuk struktur teks prosedur? Lanjut kita bahas tentang kaidah kebahasan teks prosedur. Kaidah kebahasan teks prosedur itu ada 5 poin. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Saya sudah berikan contoh untuk kalimat imperatif. Yang kedua, sebagai konsekuensi adanya kalimat imperatif, maka banyak pula menggunakan kata kerja perintah atau kata imperatifnya. Seperti bukalah, kirimkan, jangan, harus, dan lain-lain. Jadi, kata kerja imperatif itu adalah kata kerja yang meminta orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan keahlian atau bidang tertentu yang sedang dibahas. Ya, kalau misalkan kita bahas tadi adalah tentang keselamatan berkendara, maka kata-kata teknisnya salah satu contoh yang dapat saya berikan adalah SIM atau surat izin mengemudi. Yang keempat, penggunaan konjungsi temporal atau kata hubung urutan waktu. Saya berikan contohnya adalah kata konjungsinya adalah setelah itu, selanjutnya, kemudian.
Dan terakhir adalah kadang-kadang menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan langkah kegiatan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi kaidah kebahasan teks prosedur itu terbagi menjadi 5. Yang pertama menggunakan kalimat imperatif, yang kedua adanya kata kerja imperatif, menggunakan kata-kata teknis, penggunaan konjungsi temporal, dan terakhir kata-kata yang menyatakan urutan langkah kegiatan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yuk kita bahas di poin selanjutnya. Merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki 2 bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Tadi udah dibahas ya pada struktur teks prosedur ya. Makanya tadi di awal saya katakan dalam tujuan harus ditulis pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Makanya di sini saya tuliskan lagi agar kalian dapat lebih memahami tentang teks prosedur. Selanjutnya, kita bicara tentang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan-tahapan dalam membuat teks prosedur itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan topik prosedur yang akan disusun. Untuk menentukan topik itu jangan terlalu susah, jangan terlalu rumit. Cukup yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena berkaitan dengan poin nomor 2, yaitu apa? Mengumpulkan sumber informasi. Apabila topik yang ingin kamu gunakan ada sulit, maka sumber-sumber informasi akan susah kalian kumpulkan. Ya. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Dan yang terakhir, menyusun teks prosedur secara utuh. Contoh, ya saya berikan contoh adalah merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kalau kita ingin membuat sebuah kue, maka topik yang pertama yang akan kita buat adalah membuat kue yang enak. Selanjutnya, kalau kita udah mendapatkan topik yang jelas, kita dapat mengumpulkan sumber informasi. Bisa dari mana? Dari mana saja. Bisa dari ibu kalian atau teman kalian yang suka memasak kue. Nah, setelah dikumpulkan, poin selanjutnya adalah kembangkan informasi tersebut dan susun ke dalam langkah-langkahnya. Jangan sampai ada yang terlewati. Kalau misalkan tadi kita berikan contoh dalam cara membuat kue, jangan sampai ada salah satu langkah yang terlewati sehingga akan mengakibatkan kue itu gagal. Dan terakhir adalah menyusun teks prosedur secara utuh. Ya. Itu saja pembahasan materi kali ini. Jangan lupa kerjakan latihan soal yang telah saya berikan dan kirimkan jawabannya ke nomor WA 0812 9946 8908. Sekali lagi, kirimkan jawaban kamu ke nomor WA 0812 9946 8908. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.